Pernahkah Anda bayangkan? Di Dar es Salaam, kota terbesar di Tanzania dengan populasi lebih dari 6 juta jiwa, Indonesia berhasil mengguncang diplomasi, mengubah peta ekonomi, dan bahkan menyingkirkan Tiongkok hanya dengan satu proyek. Sebuah langkah sunyi yang diambil oleh Indonesia, yang tak pernah dilirik siapapun, pada akhirnya berhasil mengubah total pilihan pemerintah Tanzania. Apa sebenarnya yang dilakukan Indonesia di negeri itu? Jika Anda menyukai video ini setelah menonton, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Perhatian Anda adalah kekuatan besar bagi saya. Mari kita mulai. Nama saya Pang Hao Qian. Saya adalah Direktur Senior di Power China, yang telah bekerja di Afrika selama 20 tahun. Sejujurnya, setiap kali melihat orang Indonesia, saya selalu ingin tertawa. Begitu pula saat pertama kali saya melihat mereka di Kenya. Mereka memasang beberapa panel surya di sekolah pedesaan dan tampak begitu bangga. Saya berpikir, apa-apaan ini? Sementara di sebelah mereka, kami sedang membangun bendungan senilai miliaran dolar. Di Uganda, lebih konyol lagi. Mereka menghabiskan 3 bulan untuk membangun toilet desa. 3 bulan. Dalam waktu yang sama, kami di Power China telah menyelesaikan 50 km jalan tol. Kami adalah perusahaan konstruksi milik negara terbesar di Tiongkok. Kami membangun bendungan besar dan pembangkit listrik tenaga air di 130 negara di seluruh dunia. Ketika saya melihat orang-orang Indonesia menggali sumur di Mozambik, saya benar-benar tidak habis pikir. Mereka hanya menggali dengan sekop di sebuah desa yang dihuni beberapa puluh orang, di sebelah. Para insinyur Tiongkok tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, apa yang mereka lakukan itu? Cuma menggali sumur desa. Saya pun ikut tertawa. Indonesia masih saja bermain-main seperti LSM. Mereka hanya memunguti remah-remah di pasar yang sudah kami kuasai. Selama 20 tahun bekerja di negara-negara Afrika, saya menganggap Indonesia sebagai negara bodoh yang terobsesi dengan bantuan pembangunan terbelakang yang tidak berarti. Kami berbeda. Kami hanya mengerjakan proyek bernilai triliunan rupiah. Bendungan, jalan tol, pelabuhan, bandara, proyek-proyek raksasa yang mengubah seluruh negara dalam sekejap. Penjualan tahunan Power China lebih dari 100 triliun won. Kami adalah perusahaan konstruksi terpadu yang mengerjakan segalanya mulai dari desain, pengadaan, hingga konstruksi. Saya lulus dari jurusan teknik sipil di Universitas Tsinghua, dan menyelesaikan gelar Master Administrasi Bisnis di Universitas Warwick, Inggris. Jurusan saya adalah Strategi Pembangunan Internasional. Saya punya satu prinsip, angka lebih penting daripada emosi, dan kontrak lebih penting daripada kata-kata. Hal yang sama terjadi ketika saya tiba di Dar es Salaam pada bulan September 2024. Indonesia lagi? Staf lokal memberikan laporan. Tim Bantuan Pembangunan Indonesia mengumumkan proyek instalasi pemurnian air. Katanya fasilitas itu untuk 50.000 orang. Saya mendengus. 50.000 orang? Bendungan kami menghasilkan listrik untuk 5 juta orang. Benar, Direktur. Skalanya terlalu kecil, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tentu saja. Indonesia selalu begitu. Buang-buang waktu untuk pekerjaan yang tidak menghasilkan uang, sambil berpura-pura menjadi satu-satunya yang baik hati. Dar es Salaam adalah kota terbesar di Tanzania. Populasinya lebih dari 6 juta jiwa dan produksi minyak hariannya mencapai angka yang signifikan. Proyek Power China kali ini sangat besar. Sebuah bendungan besar untuk pembangkit listrik tenaga air dan sistem penjualan listrik. Begitu turun dari pesawat, saya melihat realitas Dar es Salaam. Seluruh kota diselimuti kabut asap, dan sampah menumpuk di mana-mana. Fasilitas saluran pembuangan yang tidak higienis terlihat jelas. Sebenarnya, hal-hal ini sudah saya ketahui. Di Dar es Salaam, rumah tangga yang mendapatkan pasokan air bersih yang telah diolah secara stabil melalui pipa air kurang dari 10% dari total populasi. Sisanya bergantung pada sumur, air tanah, atau jerigen air yang dijual oleh pedagang kaki lima. Kebutuhan air seluruh kota per hari sekitar 700 juta galon, tetapi volume air yang benar-benar dapat diolah dan disuplai kurang dari 200 juta galon.
Tingkat produksi hanya sekitar 25 hingga 30% dari permintaan. Orang-orang berbaris di sekitar tangki air atau sumur. Di ganggang sempit, anak-anak menunggu sambil membawa jerigen air. Meskipun melihat pemandangan itu, saya tidak merasakan emosi apapun. Saya hanya menganggapnya sebagai pemandangan lain di negara berkembang. Sambil berkeliling pusat kota Dar es Salaam, saya berpikir, mulai lagi. Instalasi pemurnian air, proyek tingkat rendah seperti ini tidak perlu dilakukan. Kami adalah orang-orang yang melakukan bisnis sungguhan. Yang penting adalah berapa banyak angka nol dalam kontrak dan seberapa besar tingkat keuntungan yang dihasilkan. Saya pikir, bermain dengan emosi adalah urusan LSM. Skala kontrak yang akan kami tanda tangani dengan pemerintah Tanzania saja sudah mencapai triliunan rupiah. Ini adalah bisnis yang levelnya berbeda dengan instalasi pemurnian air kecil milik Indonesia. Namun sore itu, saya kebetulan melihat tim Indonesia bertemu dengan penduduk setempat. Seorang warga berkata, "Tidak pernah ada yang mau mendengarkan suara kami." Saat itu, ada sesuatu yang aneh. Sorot mata para penduduk berbeda. Ada sebuah pengharapan. Seorang teknisi Indonesia sedang menjelaskan kepada mereka, "Kami akan membangun instalasi pemurnian air dan jaringan distribusi untuk memasok air minum bagi 50.000 orang. Ini akan diberikan secara gratis, termasuk transfer teknologi." Dalam hati saya tertawa. Gratis. Khas Indonesia sekali. Apa yang mau mereka lakukan tanpa dibayar? Tetapi reaksi penduduk berbeda, tepuk tangan membahana. Beberapa bahkan meneteskan air mata. "Anak-anak kami sakit karena minum air kotor," kata seorang wanita, suaranya penuh keputusasaan. "Air sumur berbau, dan air yang dijual pedagang terlalu mahal. Bagaimana orang seperti kami bisa hidup?" tambah warga lainnya. Sebuah pikiran melintas di benak saya. Mungkinkah ada sesuatu yang saya lewatkan? Tetapi saya segera menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Indonesia tetaplah Indonesia. Kami selalu melihat kontrak besar. Indonesia, sepertinya, melihat janji-janji kecil. Kata, instalasi pemurnian air ini tidak ada dalam daftar bisnis saya. Malam itu, di hotel, saya merenung sambil memandang keluar jendela. Apakah yang kami lihat adalah segalanya? Seminggu kemudian, saya mengadakan rapat proyek bersama tim teknis dari kantor pusat Power China. Saya menerima laporan bahwa survei lokasi pembangunan bendungan telah selesai. Kapasitas pembangkitan 800 megawatt dan pendapatan penjualan listrik tahunan diperkirakan mencapai 300 miliar won. Kami berencana menandatangani kontrak pasokan listrik selama 30 tahun dengan pemerintah Tanzania. Rencananya adalah kami membangun bendungan, memasang pembangkit listrik tenaga air, dan memasok listrik yang dihasilkan ke jaringan listrik nasional. Pengembalian investasi diperkirakan memakan waktu sekitar 12 tahun. Inilah model bisnis Power China. Kami tidak hanya membangun bendungan, tetapi juga menciptakan infrastruktur komprehensif termasuk fasilitas pembangkit listrik tenaga air. Kami memasang turbin dan generator di bendungan, lalu menghubungkan listrik yang dihasilkan ke jaringan listrik kota dan menjualnya kepada pemerintah. Saat itu, seorang staf memberikan laporan yang menarik. Tim Indonesia ternyata telah melakukan survei di desa-desa sekitar lokasi pembangunan bendungan kami. Saya tidak habis pikir. Apa yang mau dilakukan Indonesia di area tempat kami menginvestasikan 2 miliar dolar untuk membangun bendungan? Setelah mendengar laporannya, saya semakin bingung. Mereka mengatakan bahwa pasokan air di hilir bisa menjadi tidak stabil setelah bendungan selesai dibangun, jadi mereka akan menyiapkan solusi alternatif terlebih dahulu. Kami berpikir bahwa kami membangun bendungan untuk menghasilkan listrik, dan efek samping yang timbul adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tetapi Indonesia mempertimbangkan aspek yang bahkan tidak terpikirkan oleh kami. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi penduduk. Tim Indonesia mengadakan sesi penjelasan, dan 300 warga berkumpul. Padahal, saat kami mengadakan sesi penjelasan pembangunan bendungan, hanya sekitar 20 pejabat pemerintah yang datang. Sore itu, saya pergi sendiri ke desa itu.
Letaknya 15 km dari lokasi konstruksi kami. Di pintu masuk desa, sebuah papan tanda didirikan. Tertulis, lokasi proyek perbaikan air minum Tim Bantuan Indonesia. Setelah berbicara dengan penduduk desa, saya tahu bahwa tim Indonesia datang seminggu yang lalu dan tinggal selama 3 hari. Mereka mengunjungi setiap rumah untuk memeriksa status penggunaan air dan bahkan memeriksa kondisi kesehatan anak-anak. Kami hanya mendapatkan persetujuan melalui dokumen di ruang rapat pemerintah, tetapi Indonesia mengunjungi setiap rumah untuk memahami situasi sebenarnya. Tim Indonesia menjanjikan pemasangan instalasi pemurnian air, penyambungan pipa distribusi, hingga fasilitas tenaga surya. Semuanya akan diberikan secara gratis. Saya kembali tertawa. Saya pikir, Indonesia memang tidak bisa berhitung, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Rasanya ini bukan sesuatu yang mereka lakukan hanya karena tidak bisa berhitung. Malam itu, kembali ke hotel, saya tenggelam dalam pikiran. Power China berurusan dengan pemerintah, sedangkan Indonesia bertemu langsung dengan penduduk. Kami membangun fasilitas besar, sementara Indonesia melakukan survei terperinci. Kami menghasilkan listrik 800 megawatt, tetapi Indonesia memahami situasi spesifik 300 rumah tangga. Keesokan paginya, saya menemukan sebuah artikel kecil di koran lokal. Isinya tentang tim Indonesia yang mengambil langkah dukungan proaktif untuk melindungi penduduk di area pembangunan bendungan. Saat membaca artikel itu, saya merasa aneh. Saya berpikir ini bisa terlihat seperti struktur di mana kami menciptakan masalah dan Indonesia menawarkan solusinya. Kami menggambar gambaran besar, tetapi Indonesia memperhatikan detail-detail kecil. Telepon datang dari kantor pusat. Berita bahwa media lokal Tanzania memberitakan proyek kami secara positif. Itu benar. Tetapi dalam hati, saya berpikir lain. Separuh dari pemberitaan positif itu, mungkin berkat Indonesia. Karena Indonesia menyelesaikan kekhawatiran penduduk terlebih dahulu, penolakan terhadap proyek bendungan kami juga bisa berkurang. Disengaja atau tidak, Indonesia membuat bisnis kami menjadi lebih lancar. Saya mengeluarkan kalkulator dan menghitung ulang angka-angkanya. Investasi proyek bendungan kami 2 miliar dolar. Periode pengembalian 12 tahun. Pendapatan tahunan 300 miliar won. Proyek instalasi pemurnian air Indonesia. Investasi 500 ribu dolar. Periode pengembalian tidak ada. Pendapatan tahunan 0. Jika dilihat dari angka saja, kami jauh lebih unggul. Tetapi, adakah sesuatu yang saya lewatkan? Malam itu, sambil memandang keluar jendela, saya berpikir, listrik jelas menghasilkan uang. Tetapi jika penduduk menentang proyek kami, bisakah kami menghasilkan uang itu? Bukankah investasi kecil Indonesia sedang melindungi investasi besar kami? Sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan kalkulator sedang terjadi. 2 minggu kemudian, saya mendengar kabar bahwa tim Indonesia telah menetapkan lokasi untuk instalasi pemurnian air. Tetapi, muncul masalah. Ternyata tidak ada dokumen kepemilikan resmi atas tanah tersebut. Di Tanzania, berdasarkan Undang-Undang Penggunaan Lahan, semua kepemilikan tanah berada di tangan negara, individu hanya bisa memiliki hak guna. Namun, pada kenyataannya, lebih dari 70% tanah digunakan secara tradisional tanpa dokumen. Terutama di pedesaan atau pinggiran kota, sebagian besar berstatus kepemilikan adat. Kami di Power China selalu hanya berurusan dengan pemerintah. Dokumen resmi, dasar hukum, kontrak yang jelas, itulah cara kami, tetapi Indonesia berbeda. Tim Indonesia mengadakan pertemuan berkali-kali dengan penduduk. Mereka juga menyelesaikan survei dengan bantuan peta satelit dan kerjasama pemerintah. Meskipun tidak ada dokumen pendaftaran tanah resmi, tanah itu telah ditempati oleh penduduk setempat selama puluhan tahun. Saya memantau situasi melalui staf lokal. Sejujurnya, saya ingin melihat Indonesia gagal. Keyakinan saya adalah, di tanah tanpa dokumen, tidak ada yang bisa dimulai. Namun, Indonesia mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka membentuk Dewan Koordinasi Lokal yang melibatkan perwakilan masyarakat, pemimpin adat, hingga perwakilan kelompok perempuan. Lalu mereka membuat surat persetujuan penggunaan lahan,
dan mulai mengumpulkan tanda tangan penduduk. Awalnya berjalan lancar. Penduduk secara sukarela bersedia menyerahkan tanah mereka. Media lokal juga memberitakan pemandangan ini secara positif. Tetapi masalah meledak. Tiba-tiba seorang pengembang dari luar muncul dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya. Dia menuntut penghentian pembangunan sambil mengancam akan mengajukan gugatan hukum. Saya tersenyum dalam hati. Sudah kuduga. Hal seperti ini pasti terjadi. Tanpa dasar hukum, masalah seperti ini pasti muncul. Jika itu power Cina, kami pasti sudah meninggalkan proyek tersebut, risiko hukumnya terlalu besar. Tetapi Indonesia tidak menyerah. Tim Indonesia menyewa pengacara Tanzania dan memulai negosiasi. Pada saat yang sama, mereka terus berdialog dengan para pemimpin adat setempat. Proses itu berlangsung lebih dari sebulan. Saya menerima laporan situasi setiap minggu, bertanya-tanya kapan mereka akan menyerah, lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hasil negosiasi mengungkapkan bahwa pengembang itu bukanlah pemilik sebenarnya. Dia adalah orang yang telah melakukan penipuan serupa di beberapa daerah selama beberapa tahun. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi penduduk. Insiden ini justru meningkatkan kepercayaan mereka terhadap tim Indonesia. Sebuah surat persetujuan bersama yang ditandatangani oleh 300 warga berhasil dibuat. Mereka juga mendapatkan persetujuan resmi dari pemimpin adat dan izin dari pemerintah daerah. Saya terkejut. Di tempat tanpa dokumen, justru tercipta kesepakatan yang lebih kuat. Saat itulah saya sadar. Indonesia menggerakkan orang terlebih dahulu, bukan hukum. Kami selalu memeriksa kontrak terlebih dahulu, tetapi Indonesia memulai dengan membangun kepercayaan. Kami pikir setelah mendapat persetujuan pemerintah, semuanya selesai, tetapi Indonesia menganggap persetujuan penduduk sebagai awal yang sebenarnya. Sebulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa pembangunan instalasi pemurnian air telah dimulai, katanya. Penduduk turut membantu pembangunan dengan membawa sekop mereka sendiri. Saya pergi untuk melihat lokasi secara langsung. Benar saja, penduduk berpartisipasi dalam pembangunan. Para pria menggali tanah, para wanita mengangkut material, bahkan anak-anak pun ikut memunguti batu-batu kecil. Itu pemandangan yang aneh. Saat kami membangun bendungan, penduduk hanya menonton. Terkadang mereka bahkan memprotes menuntut kompensasi. Tetapi di sini, penduduk secara sukarela membantu. Malam itu, di hotel sambil menulis laporan, saya berpikir, kami hanya melihat kontrak, tidak pernah melihat wajah. Kami mencari dasar hukum, tetapi Indonesia mencari dasar di hati orang-orang. Tanda tangan 300 warga hari itu tampak lebih berat daripada notaris manapun. Saya percaya bahwa di tanah tanpa dokumen, tidak ada yang bisa dimulai. Tetapi Indonesia memulai dengan membangun kepercayaan di tempat tanpa dokumen. Kontrak hanyalah dasar hukum. Di sini, janji orang-orang adalah standar yang sebenarnya. Malam itu, saat hendak tidur, satu pertanyaan terus berputar di kepala saya. Dasar yang mana yang lebih kokoh, stempel pemerintah, atau hati masyarakat? 3 bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa instalasi pemurnian air telah selesai. Pada minggu pertama, mereka akan mulai memasok air ke 5 desa, sekitar 50.000 orang. Saya setengah percaya. Apakah itu akan berfungsi dengan baik? 2 minggu kemudian, saya menerima laporan yang mengejutkan. Data yang dirilis oleh Otoritas Kesehatan Tanzania. Di daerah tempat instalasi pemurnian air Indonesia beroperasi, kasus kolera menurun 30 hingga 40%. Awalnya saya pikir itu kebetulan. Mungkinkah perubahan seperti itu terjadi hanya dalam 2 minggu? Tetapi angka tidak berbohong. Sebulan sebelum instalasi beroperasi, pasien kolera di daerah itu ada 127 orang. Sebulan setelah beroperasi, jumlahnya turun menjadi 70 orang. Penyakit diare juga menurun secara signifikan. Terutama, kunjungan ke rumah sakit karena gejala dehidrasi pada anak di bawah 5 tahun berkurang setengahnya. Saya sulit percaya. Bukan hanya setetes air yang berubah, tetapi kehidupan sehari-hari. Saya pergi untuk melihat lokasi secara langsung. Di depan instalasi,
Selalu ada orang yang berbaris. Tetapi tidak lagi dengan wajah lelah seperti dulu. Mereka mengobrol dan tertawa sambil menunggu. Anak-anak yang berlari membawa jeriken juga tampak berbeda. Dulu mereka kesulitan karena jeriken yang berat, tetapi sekarang karena jaraknya dekat, sepertinya mereka menganggapnya seperti bermain. Seorang wanita berkata kepada saya, "Sekarang saya bisa memasak tanpa khawatir air, saya juga bisa memandikan anak-anak." Itu kata-kata sederhana, tetapi memiliki bobot. Namun, masalah juga muncul. Pada awal operasi, terjadi kerusakan filter. Pasokan air terhenti selama sehari. Saya berpikir dalam hati, sudah kuduga. Masalah pasti akan muncul seperti ini. Tetapi respons tim Indonesia cepat. Dalam 6 jam, tim teknis tiba dan menyelesaikan masalah. Pada saat yang sama, mereka memasang filter cadangan tambahan dan mulai melatih penduduk tentang metode perawatan sederhana. Setelah insiden ini, kepercayaan penduduk justru semakin tinggi. Mereka merasa lega melihat bagaimana masalah segera diselesaikan ketika terjadi. Tingkat penurunan pasien, jumlah kunjungan ke rumah sakit, hingga efektivitas penghematan biaya medis, semuanya membaik. Ini aneh. Seumur hidup saya hanya menilai kinerja berdasarkan angka. Tetapi kali ini, angka-angka itu menceritakan kisah yang berbeda. Bukan tentang tingkat keuntungan atau periode pengembalian investasi, melainkan tentang kehidupan orang-orang yang menjadi lebih baik. Malam itu, di hotel, saya menerima telepon. Itu dari kantor pusat Power China. "Direktur, bagaimana kemajuan proyek bendungan?" "Berjalan lancar." "Bagus. Tapi ku dengar banyak pembicaraan tentang proyek Indonesia di sana. Tidak akan ada pengaruhnya bagi kita, kan?" Saya berhenti sejenak. Tidak akan ada pengaruhnya? Untuk saat ini, sepertinya tidak ada pengaruh khusus. Tetapi dalam hati, saya berpikir lain. Perubahan yang diciptakan oleh instalasi pemurnian air kecil milik Indonesia bisa jadi lebih cepat dan lebih pasti daripada bendungan raksasa kami. Malam itu, sambil memandang keluar jendela, saya bergumam pada diri sendiri. Statistik sudah mulai berbicara. Tapi sepertinya, bukan kata-kata yang saya harapkan. 6 bulan berlalu, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pemerintah Tanzania mengumumkan tender untuk proyek infrastruktur baru. Proyek-proyek skala besar seperti pembangunan kompleks petrokimia, perluasan jaringan telekomunikasi, dan penambahan pembangkit listrik. Tetapi dalam pengumuman tender, ada klausul aneh. Pengalaman kerja sama dengan penduduk lokal, dan kontribusi terhadap masyarakat akan dimasukkan dalam item evaluasi. Awalnya saya pikir itu hanya frasa tanpa arti. Klausul seperti itu biasanya hanya formalitas. Tetapi saya segera tahu bahwa itu tidak benar. Dalam sesi penjelasan tender, Menteri Infrastruktur Tanzania menjelaskan secara langsung. "Sekarang, membangun fasilitas saja tidak cukup. Kami menginginkan proyek yang dibangun bersama dengan penduduk setempat." Dan dia menyajikan kriteria evaluasi yang spesifik. Pengalaman kerjasama masyarakat 20 poin, hasil survei kepuasan penduduk 15 poin, rencana manajemen pasca proyek 10 poin. Total 45 poin ini dinilai secara terpisah dari kemampuan teknis atau daya saing harga. Saya bingung. Kami selama ini hanya berurusan dengan pemerintah. Kami hampir tidak punya pengalaman berkomunikasi langsung dengan penduduk. Yang lebih mengejutkan adalah pengumuman berikutnya. Perusahaan yang memiliki pengalaman berpartisipasi dalam proyek bantuan Indonesia akan diberikan poin bonus. Poin bonus, itu berarti pengalaman bekerja dengan Indonesia akan diistimewakan dalam tender. Setelah rapat selesai, saya membahas langkah-langkah penanggulangan dengan staf lokal. "Direktur, bukankah ini jelas merupakan tindakan yang mengistimewakan perusahaan Indonesia?" "Sepertinya begitu, tapi akan sulit untuk mempermasalahkannya secara hukum." Media lokal pun memberitakan masalah ini. Sebuah artikel berjudul "Kepercayaan Menjadi Daya Saing Baru". Isi artikel itu lebih mengejutkan lagi.
Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penduduk terhadap proyek-proyek yang dijalankan oleh perusahaan Indonesia di Tanzania rata-rata di atas 85 poin. Perusahaan Tiongkok rata-rata 62 poin. Analisis alasannya juga ada. Perusahaan Indonesia berkomunikasi dengan penduduk sejak awal proyek dan melakukan manajemen berkelanjutan bahkan setelah selesai. Sebaliknya, perusahaan Tiongkok dinilai hanya fokus pada kontrak dengan pemerintah dan jauh dari penduduk. Saya merasa pahit. Kami telah melakukan proyek dengan skala yang lebih besar, tetapi evaluasinya justru sebaliknya. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar yang lebih spesifik. 2 perusahaan Indonesia lolos seleksi tahap pertama dalam tender proyek besar. Meskipun harganya bukan yang terbaik, mereka berhasil karena skor kerjasama masyarakat yang tinggi. Salah satu perusahaan itu adalah pemasok peralatan untuk proyek instalasi pemurnian air Indonesia. Pengalaman itu sangat membantu dalam evaluasi. Saya tidak bisa mengerti bagaimana pengalaman proyek instalasi pemurnian air senilai $500.000 bisa mendapatkan perlakuan istimewa dalam tender infrastruktur senilai $2 miliar. Saya mencoba mengadakan pertemuan informal dengan seorang pejabat pemerintah setempat. Setelah mendengar penjelasannya, situasinya sedikit berbeda. Kami mengakui kemampuan teknis perusahaan Tiongkok, tetapi jika terjadi masalah setelah selesai, sulit untuk menghubungi mereka. Sebaliknya, perusahaan Indonesia, bahkan untuk masalah kecil sekalipun, segera datang. Apakah itu begitu penting? Tentu saja. Yang harus kami pertanggungjawabkan kepada rakyat bukan hanya penyelesaian pembangunan, tetapi juga sampai fasilitas itu berfungsi dengan baik. Mendengar itu, saya tersadar. Kami pikir setelah menyerahkan fasilitas kepada pemerintah, tugas kami selesai, tetapi dari sudut pandang pemerintah, saat itulah semuanya dimulai. Saya merasa bahwa pengalaman dalam proyek bantuan Indonesia kini telah menjadi satu baris penting dalam proposal tender. Saya baru sadar sekarang bahwa kepercayaan tersembunyi di balik label harga. Malam itu, sambil menulis laporan, saya harus mengakui satu fakta. Investasi kecil Indonesia menghasilkan keuntungan besar. Dengan $500.000, mereka telah menciptakan landasan untuk mendapatkan peluang senilai $2 miliar. Kami bersaing dengan skala, tetapi Indonesia bersaing dengan hubungan. Dan saat ini, hubungan menjadi kriteria evaluasi yang lebih penting. Sebulan setelah itu, proyek bendungan Power Cina kami juga mengalami perubahan. Pembangunan bendungan dimulai secara penuh. Kecepatan awal kemajuannya luar biasa, berkat alat berat dan teknologi yang kami miliki, serta para teknisi berpengalaman dari Tiongkok. Dalam 6 bulan, pekerjaan pondasi bendungan selesai. Jadwalnya 18 bulan, tetapi kami menyelesaikannya dalam waktu kurang dari separuhnya. Saya merasa bangga. Saya pikir, kami memang yang terbaik dalam hal kecepatan. Namun, masalah-masalah mulai muncul. Pertama adalah masalah relokasi penduduk. Karena pembangunan bendungan, tercipta area genangan yang mengharuskan 1.200 keluarga pindah. Pemerintah memberikan uang kompensasi, tetapi penduduk tidak puas. Kami sudah tinggal di tanah ini selama 40 tahun. Dengan uang ini, di mana kami bisa memulai hidup baru? Makam leluhur kami akan terendam air. Apakah kalian pikir ini bisa diselesaikan dengan uang? Protes terus berlanjut. Bahkan beberapa warga melakukan demonstrasi di depan lokasi konstruksi. Saya sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Masalah yang selalu menyertai proyek besar. Saya pikir seiring waktu akan terselesaikan. Masalah kedua adalah dampak lingkungan. Karena pembangunan bendungan, aliran sungai berubah, dan masalah-masalah tak terduga muncul di daerah hilir, kematian massal ikan, perubahan salinitas lahan pertanian, gangguan ekosistem, kelompok-kelompok lingkungan mengangkat masalah ini. Media lokal juga memberitakannya setiap hari. Artikel-artikel berjudul, Pembangunan vs Lingkungan, mana yang prioritas? Mulai bermunculan. Saya frustrasi. Kami telah melakukan penilaian dampak lingkungan yang teliti. Tetapi pada kenyataannya, ada terlalu banyak variabel yang tidak terduga.
Masalah terbesar ketiga adalah dampak pada ekonomi lokal. Karena peralatan dan material yang kami bawa dari Tiongkok, serta para teknisi Tiongkok, efek penyerapan tenaga kerja lokal lebih rendah dari yang diharapkan. Penduduk mengeluh, perusahaan Tiongkok datang dan hanya menguntungkan orang Tiongkok. Saat masalah-masalah ini menumpuk, opini publik lokal mulai memburuk. Sementara itu, instalasi pemurnian air Indonesia mendapatkan evaluasi yang berlawanan. Laporan hasil 1 tahun operasi instalasi keluar, dan isinya mengejutkan. Penyakit yang ditularkan melalui air di daerah itu menurun 75%, dan angka kematian bayi menurun 40%. Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi meningkat 30%. Yang lebih penting adalah reaksi penduduk. Dalam survei kepuasan, 95% menjawab sangat puas. Melihat angka-angka ini, perasaan saya campur aduk. Kami akan menghasilkan listrik 800 megawatt, dan Indonesia memasok air untuk 50.000 orang. Jika dilihat dari skala saja, kami jauh lebih besar. Tetapi jika melihat dampaknya pada kehidupan penduduk, ceritanya berbeda. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar yang lebih mengejutkan. Lembaga pengawas pemerintah merilis laporan evaluasi sementara terhadap proyek bendungan kami. Kemajuan teknis dinilai sangat baik. Tetapi kurangnya komunikasi dengan masyarakat lokal, dan kurangnya manajemen pasca proyek terhadap dampak lingkungan menjadi catatan. Sebaliknya, proyek instalasi pemurnian air Indonesia disebut sebagai contoh teladan model pembangunan berkelanjutan. Saya tidak bisa mengerti. Kami sedang mengerjakan proyek yang skalanya lebih besar dan membutuhkan teknologi yang lebih kompleks. Mengapa evaluasinya justru sebaliknya? Malam itu, saya berbicara dengan staf lokal. Direktur, bolehkah saya jujur? Tentu saja. Pandangan penduduk terhadap kita telah berubah. Sepertinya, kekhawatiran mereka terhadap masalah yang kita timbulkan lebih besar daripada harapan akan mendapatkan listrik setelah bendungan selesai. Mendengar itu, saya tersadar, kecepatan saja tidak bisa memberikan dampak. Kami membangun dengan cepat, tetapi Indonesia menciptakan perubahan secara perlahan namun pasti. Kami membangun fasilitas besar, tetapi Indonesia mengelola hal-hal kecil dengan sempurna. Malam itu, sambil menulis laporan, saya berpikir, kecepatan yang terlalu tinggi hanyalah mesin yang berlari tanpa hati. Indonesia memang sunyi, tetapi bisnisnya tidak pernah tanpa hasil. Kami membangun bendungan untuk menghasilkan listrik, tetapi apakah listrik itu bisa membuat penduduk bahagia? 1 tahun setelah proyek bendungan dimulai, saya harus membuat keputusan penting. Saya memutuskan untuk menyerahkan laporan analisis proyek Indonesia ke kantor pusat Power China. Judul laporannya adalah Analisis Efektivitas Model Berbasis Kepercayaan dalam Pembangunan Infrastruktur Tanzania. Jujur saja, saya tidak pernah menyangka akan menulis laporan seperti ini. Setahun yang lalu, saya pikir instalasi pemurnian air kecil milik Indonesia tidak perlu dipedulikan, tetapi sekarang berbeda. Dalam laporan itu, saya merangkum inti model Indonesia dalam 3 poin. Pertama, desain proyek yang berpusat pada partisipasi penduduk. Kedua, sistem manajemen pasca proyek yang berkelanjutan. Ketiga, ekspansi bisnis melalui pembangunan kepercayaan jangka panjang. Dan saya mengusulkan agar cara ini harus direfleksikan dalam strategi bisnis Power China di Afrika ke depan. Reaksi dari kantor pusat beragam. Beberapa eksekutif senior menyatakan keprihatinan. Berkomunikasi dengan setiap penduduk akan memakan terlalu banyak biaya dan waktu. Lebih efisien bagi kita untuk berurusan dengan pemerintah. Tetapi saya membantahnya dengan data. Saya menyajikan data bahwa tingkat kejadian masalah pasca proyek yang dijalankan dengan cara Indonesia 70% lebih rendah dari kami. Saya juga menyertakan analisis bahwa dalam jangka panjang, ini justru memiliki efek penghematan biaya yang besar. Yang terpenting adalah perubahan lingkungan pasar. Pemerintah negara-negara Afrika mulai lebih menyukai pembangunan yang melibatkan partisipasi penduduk. Jika kami bersikeras dengan cara lama, kemungkinan besar kami akan dirugikan dalam tender di masa depan. Setelah melalui tinjauan internal selama sebulan, akhirnya usulan itu diterima. Power China memutuskan untuk mengadopsi pendekatan ala Indonesia,
meskipun secara parsial, dalam bisnisnya di Afrika. Secara spesifik, isinya adalah mengoperasikan tim khusus kerja sama masyarakat saat menjalankan proyek besar, memasukkan proses penyerapan opini penduduk sebagai keharusan, dan menjamin manajemen pasca proyek selama 5 tahun setelah selesai. Setelah keputusan ini diambil, saya merasa aneh. Selama 20 tahun, saya bangga dengan model pembangunan ala Tiongkok, dan sekarang saya harus belajar dari Indonesia. Tetapi itu adalah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Beberapa hari kemudian, media lokal memberitakan kabar ini. Judulnya perusahaan raksasa, Tiongkok adopsi model kerjasama masyarakat ala Indonesia. Artikel itu menilainya sebagai perubahan paradigma dalam cara pembangunan. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi perusahaan Tiongkok lainnya. Setelah perubahan kebijakan Power China, beberapa perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Afrika mulai mencoba pendekatan serupa. Perubahan kecil yang dimulai oleh Indonesia akhirnya mengarah pada penyesuaian strategi perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dalam proses itu, saya mendapatkan satu pencerahan. Pesaing yang awalnya meremehkan Indonesia, kini secara parsial meniru cara Indonesia. Dalam hati, saya merasakan emosi yang kompleks, campuran antara kekaguman dan rasa malu. Saya bahkan bertanya-tanya, apa yang telah saya lakukan selama 20 tahun karier saya? Malam itu, di kamar hotel, saya merenung sendirian. Saya juga tidak tahu bahwa satu instalasi pemurnian air kecil bisa mengubah sebuah negara. Saya juga menyadari bahwa harga diri seringkali menjadi kebutaan. Saya hanya terpaku pada angka-angka besar dan melewatkan perubahan-perubahan kecil. Indonesia memulai dari hal kecil dan menciptakan perubahan besar. Dan sekarang, perubahan itu bahkan mengubah strategi perusahaan raksasa seperti kami. Minggu depan, ada pertemuan yang mengumpulkan semua penanggung jawab wilayah Afrika di Power China. Saya harus mempresentasikan rencana pengenalan model Indonesia di sana. Saat mempersiapkan materi presentasi, saya menetapkan satu kalimat sebagai judul. Awal yang kecil menciptakan perubahan besar. Judul yang tidak terbayangkan setahun yang lalu. 6 bulan kemudian, saya menghadiri Forum Pembangunan Infrastruktur Afrika yang diadakan di Dodoma. Forum ini adalah tempat di mana pemerintah berbagai negara Afrika, organisasi internasional, dan perusahaan global berkumpul untuk berbagi studi kasus pembangunan. Presentasi yang paling menarik perhatian hari itu adalah proyek instalasi pemurnian air Indonesia. Seorang teknisi Indonesia naik ke panggung dan mempresentasikan pencapaian selama 1,5 tahun. Angka-angka muncul di layar. Penurunan penyakit yang ditularkan melalui air 75%, penurunan angka kematian bayi dan anak 40%, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi 30%. Tetapi yang paling mengesankan adalah slide terakhir. Perubahan yang dimulai dari 50.000 orang kini meluas ke 500.000 orang. Isinya adalah bahwa permintaan untuk proyek pemurnian air serupa dari daerah lain telah meningkat menjadi 10 kota. Reaksi penonton sangat antusias. Tepuk tangan berlangsung lebih dari 5 menit. Saya duduk di kursi penonton dan menyaksikan pemandangan itu. Proyek kecil yang saya remehkan 1,5 tahun yang lalu, kini menjadi standar baru dalam model pembangunan Afrika. Setelah presentasi selesai, ada sesi tanya-jawab. Seorang peserta bertanya, "Menurut Anda, apa faktor keberhasilannya?" Jawaban teknisi Indonesia itu singkat. "Kami tidak membangun fasilitas, kami membangun hubungan. Kami tidak mentransfer teknologi, kami mewariskan kepercayaan." Saat itu, hati saya terasa tertusuk. Setelah forum selesai, perwakilan dari berbagai negara mengerumuni tim Indonesia, pejabat dari Ghana, Kenya, Uganda, Senegal meminta proyek serupa. Saya menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Saat itulah saya sadar. Kepercayaan bukanlah kontrak, ia tertinggal dalam ingatan. Malam itu, saat makan malam, saya berkesempatan berbicara dengan Menteri Infrastruktur Tanzania. Menteri itu berkata, "Direktur Pang, proyek bendungan Power China juga berjalan baik, kan?" "Ya, berjalan sesuai jadwal, bagus.
Tapi saya dengar baru-baru ini Power China mengadopsi cara kerja sama masyarakat. Apa latar belakangnya? Saya ragu sejenak. Lalu saya menjawab dengan jujur. Kami belajar dari Indonesia. Menteri itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dari Indonesia? Ya, sambil mengamati proyek bantuan mereka, kami menyadari banyak hal. Membangun fasilitas besar itu penting, tetapi yang lebih penting adalah memenangkan hati orang-orang. Menteri itu mengangguk. Benar sekali. Sebenarnya dari sisi pemerintah pun, proyek yang memuaskan penduduk secara politis lebih membantu. Malam itu, di kamar hotel, saya merangkum pengalaman selama 2 tahun. Saat pertama kali tiba di Dar es Salaam, saya menganggap Indonesia negara bodoh. Saya meremehkan instalasi pemurnian air untuk 50.000 orang. Tetapi sekarang saya tahu, Indonesia tampak bodoh, tetapi pada akhirnya mereka menempuh jalan yang paling strategis. Kami membangun bendungan untuk menjual listrik, tetapi Indonesia membangun instalasi pemurnian air untuk membeli kepercayaan. Kami membuat kontrak dengan pemerintah, tetapi Indonesia membuat janji dengan penduduk. Kami membangun dengan cepat, tetapi Indonesia menciptakan perubahan secara perlahan. Dan sekarang, perubahan itu menyebar ke seluruh Afrika. Beberapa hari kemudian, telepon datang dari kantor pusat Power China. Instruksi untuk menerapkan model ala Indonesia secara penuh dalam bisnis di Afrika ke depan. Direktur, analisis menunjukkan bahwa cara Indonesia lebih efisien dalam jangka panjang. Mulai sekarang, mari kita masukkan kerjasama masyarakat sebagai proses wajib dalam semua proyek. Saya menjawab, baik. Setelah menutup telepon, saya memandang keluar jendela. Di berbagai sudut kota Dar es Salaam, masih terlihat orang-orang membawa jerigen air. Tetapi sekarang, pemandangan itu terlihat berbeda. Saya mulai melihatnya bukan sebagai masalah, tetapi sebagai peluang. Saya baru sadar sekarang bahwa imbalan yang tidak ada dalam neraca biaya, ada di dalam kehidupan rakyat. Saya juga belajar bahwa satu instalasi pemurnian air kecil bisa menciptakan perubahan yang lebih besar daripada bendungan raksasa. Malam itu, saya menulis entry terakhir di buku harian saya. Selama 20 tahun bekerja di Afrika, saya mendapatkan pelajaran terbesar. Pemenang sejati bukanlah orang yang membangun fasilitas terbesar, tetapi orang yang membangun kepercayaan terdalam. Di luar jendela, malam di Dar es Salaam semakin larut. Mulai besok, saya harus mulai bekerja dengan cara baru, dengan cara yang saya pelajari dari Indonesia. Cerita hari ini sampai di sini. Dunia katanya hanya melihat hasil, tetapi Tanzania mengingat prosesnya. Indonesia membantu tanpa syarat, dan kepercayaan itu menggerakkan negara.